Halo guys, apa kabar? Dan selamat datang. Saya akan menceritakan alur cerita film Baghead. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Iris. Mewarisi pub tua dari ayahnya yang meninggal. Tapi pub itu menyimpan rahasia terkutuk. Di ruang bawah tanahnya, bersemayam Baghead, makhluk berbalut karung yang bisa memanggil arwah orang mati dengan harga yang mengerikan. Oke guys, seperti apakah ceritanya? Di awal film kita diperlihatkan seorang pria tua bernama Owen dan pemuda bernama Neil. Seorang pria bernama Neil tiba di pub dan bersikeras ingin bertemu dengan wanita di ruang bawah tanah. Namun, Owen menolak keras, mengatakan bahwa Neil tidak akan menemukan kedamaian di balik pintu itu, hanya kesakitan dan penderitaan. Neil kemudian menawarkan 2.000 euro dan menjelaskan bahwa ia hanya ingin berpamitan dengan almarhum istrinya. Namun, Owen tetap pada pendiriannya dan menyuruh Neil untuk tidak kembali lagi. Setelah Neil pergi, Owen membuat pesan video untuk pemilik tempat ini di masa depan. Ia mengungkapkan bahwa properti ini memiliki penghuni khusus bernama Baghead yang tinggal di ruang bawah tanah dan sangat berbahaya. Siapapun yang menandatangani akta properti ini akan menjadi penjaganya. Baghead akan berusaha keras untuk melarikan diri dan menjelajahi dunia, tetapi penjagalah yang harus mencegahnya. Pemilik tidak boleh menjauh dari rumah, atau ia akan diikuti oleh kematian dan penyakit. Owen mengaku akan mencoba mengakhiri kutukan Baghead malam itu, tetapi ia tidak yakin akan selamat. Setelah merekam pesannya, Owen pergi ke ruang bawah tanah, di mana kita melihat seorang wanita gila dan mengerikan yang diikat di kursinya. Ia kemudian mencoba membakar seluruh tempat itu, berharap mengakhiri kutukan untuk selamanya. Sayangnya, usahanya gagal, dan ia tewas terbakar, sementara Baghead tetap hidup. Adegan kemudian beralih ke London, di mana kita melihat seorang gadis bernama Iris dan sahabatnya, Katie. Iris sedang kesulitan finansial. Ia baru saja diusir karena tidak membayar sewa, dan kini sedang mencari tempat tinggal. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari seorang pengacara yang memberitahukan tentang kematian ayahnya, dan memintanya untuk segera datang. Keesokan harinya, Iris terbang ke Berlin. Dan terkejut melihat tubuh ayahnya yang hangus. Ternyata, ia adalah putri Owen, yang sudah lama tidak bertemu. Pengacara itu mengungkapkan bahwa Iris mewarisi properti dari ayahnya, sesuatu yang tidak ia duga. Ia bahkan tidak tahu ayahnya memiliki pub tua ini. Not exactly a modern-day discotheque. Well, here we are. Pengacara tersebut kemudian memberinya tur keliling tempat itu dan menjelaskan bahwa fasilitasnya sudah rusak, butuh banyak biaya untuk merenovasinya. Ia menawarkan untuk mencari pembeli, tetapi Iris meminta waktu untuk memutuskan. We should be able to finalize the... Karena tidak punya tempat tinggal, Iris memutuskan untuk menginap di pub itu, meskipun pengacara itu tidak setuju. Malam itu, Iris menelepon Katie dan mengungkapkan bahwa ia tidak sedih atas kematian ayahnya, karena ia telah meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Katie bersikeras agar Iris tidak sendirian, dan berjanji akan segera terbang ke Berlin. Tengah malam, Iris terbangun karena suara alarm dari ruang bawah tanah. Penasaran, ia mencari sumber suara dan akhirnya sampai di pintu ruang bawah tanah. Ada mantra-mantra tertulis di pintu, tetapi ia tidak bisa masuk karena belum memiliki kunci. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seseorang.
ternyata Neil yang membuatnya ketakutan. Neil menjelaskan bahwa ia tidak berniat menyakiti Iris. Ia hanya ingin bertemu wanita di ruang bawah tanah. Neil menawarkan 4.000 euro, dan Iris yang membutuhkan uang menerimanya. Ia meminta Neil kembali besok karena ia belum memiliki kunci. Keesokan paginya, Iris bertemu pengacara itu dan menyatakan ingin tinggal di pub ayahnya, alih-alih menjualnya. Pengacara itu kecewa tetapi tidak bisa menolak. Ia memberikan akta properti yang sudah tua, yang ditandatangani Iris, serta kunci dan kaset berisi instruksi dari Owen untuk pemilik baru. Malam itu, Katie tiba di pub. Iris bercerita tentang Neil dan uang yang ia terima. Katie khawatir, tetapi Iris yakin mereka bisa menghasilkan uang dari situasi ini. Tak lama kemudian, Neil datang dan mereka bertiga pergi ke ruang bawah tanah. Di sana, mereka menemukan Baghead, makhluk dengan kantong di kepala yang patuh pada perintah Iris. Stop! Don't touch me! Stay back! Neil mencoba berkomunikasi dengan almarhum istrinya, tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi ketika waktu 2 menit habis. Setelah kejadian itu, Iris dan Katie menonton rekaman Owen. Ia menjelaskan bahwa Baghead hanya patuh pada penjaga yang namanya tertera di akta properti. Baghead bisa menghidupkan orang mati, tetapi percakapan tidak boleh lebih dari 2 menit, atau Baghead akan menguasai roh tersebut dan menjadi agresif. Owen juga memperingatkan bahwa semakin sering Baghead digunakan, semakin kuat ia menjadi. Iris akhirnya mengerti mengapa ayahnya meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Ia ingin melindungi keluarganya dari monster itu. Katie ketakutan dan ingin kabur, tetapi Iris tidak mau pergi karena ia tidak punya tempat lain. Ia berencana menggunakan Baghead untuk menghasilkan uang dari Neil. Keesokan harinya, Iris kembali ke ruang bawah tanah dan mengumumkan bahwa ia adalah pemilik baru. Sementara itu, Katie menemukan foto lama yang menunjukkan pengacara itu bersama seorang pria bernama Otto, pemilik sebelumnya yang bunuh diri. Katie kemudian melihat penampakan Otto dan menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Malam itu, mereka kembali ke ruang bawah tanah. Neil memberi Baghead barang milik Sarah dan Iris mengatur timer 2 menit. Awalnya, percakapan berjalan lancar, tetapi kemudian Neil menuduh Sarah berselingkuh sebelum meninggal. Ketika timer habis, Baghead menguasai roh Sarah dan mengatakan bahwa ia tidak tahan lagi dengan Neil. Adegan berubah menjadi lokasi kecelakaan Sarah dan Iris melihat sosok mengerikan yang menyerangnya. Setelah kejadian itu, Neil ingin mencoba lagi, tetapi Iris dan Katie menyuruhnya pergi. Iris kemudian melihat penglihatan ayahnya yang menggunakan Baghead untuk bertemu almarhum istrinya. Owen meminta maaf karena meninggalkan mereka, tetapi Baghead menguasai roh itu dan membakarnya hidup hari. You can't kill me, Owen. Owen, that I know for certain. With sickness all! Tengah malam, Iris mendengar suara dari ruang bawah tanah. Katie? You don't belong here. Dan menemukan ayahnya, yang mencoba memancingnya masuk ke lubang di dinding. Ia menyadari itu adalah Baghead.
dan nyaris tewas dicekik. Katie menyelamatkannya, tetapi hubungan mereka tegang. Katie pergi, tetapi kemudian kembali dengan dokumen tentang Otto, yang mengungkapkan asal-usul Baghead, seorang wanita yang dikutuk 400 tahun lalu oleh sebuah kultus. Sementara itu, Iris menggunakan Baghead untuk bertemu ayahnya lagi. Owen memintanya untuk tidak menghidupkannya lagi dan mengungkapkan ia sengaja tidak membuat wasiat agar Iris tidak terlibat. I just wanted to say goodbye. But don't bring me back. Lester, as soon as you sign your name on that deed, she will... Frustrasi. Iris mencoba membakar akta properti, tetapi tidak bisa. Ia terjebak. Katie kembali ke pub. Ia pergi ke ruang bawah tanah dan bertemu Baghead, yang menelan dokumen Otto dan menghidupkannya. Otto menjelaskan sejarah Baghead, seorang wanita yang bisa memanggil orang mati, dikutuk oleh kultus, dan sekarang mencari balas dendam. Ketika timer 2 menit habis, Baghead menguasai Otto dan menyerang Katie. Keesokan paginya, Iris menerima telepon dari Katie yang meminta tolong dari ruang bawah tanah. Ia masuk ke lubang di dinding dan menemukan Katie, tetapi kemudian menyadari itu adalah Baghead. Neil tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Tetapi kemudian mengkhianati Iris dengan membuat kesepakatan dengan Baghead. Ia mencoba membunuh Iris untuk mengambil alih kepemilikan pub, tetapi justru membebaskan Baghead. Neil, stop. That's all I wanted. Please. Di akhir cerita, Baghead membakar pub dan akta properti, lalu berjalan keluar sebagai makhluk bebas. Tidak ada lagi yang bisa mengendalikannya. Nah, itu tadi cerita seram Baghead. Kalau kalian penasaran sama endingnya, tonton sendiri ya, tapi siap-siap deg-degan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kalau kalian jadi Iris, bakal kabur atau tetap tinggal di pub itu? Sampai jumpa di video berikutnya, tetap stay creepy guys.